Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas soal-soal penurunan tekanan uap. Nah, yang pertama sekarang soalnya. Perhatikan grafik berikut. Mol partikel zat terlarut. Yang ini jenis larutannya. Kemudian, jika jumlah mol partikel pelarutnya sama, maka larutan yang mempunyai tekanan uap paling besar adalah yang mempunyai tekanan uap paling besar itu bila jumlah partikel zat terlarutnya sedikit. Yang sedikit di sini adalah S, maka jawabannya adalah S. Soal kedua. Perhatikan bagan berikut, yang ini bulat hitam mol glukosa, mol zat terlarut, berarti ini mol zat terlarutnya 2, 3, 4, 5, dan 6. Pertanyaannya, larutan yang memiliki tekanan uap paling kecil, berarti yang jumlah partikel zat terlarutnya paling besar. Jadi ini jawabannya adalah gambar nomor 5. Next. Perhatikan grafik diagram berikut. Ini diagram PT, ini padat, cair, gas. Yang di tengah ini adalah pelarut, yang garis putus-putus adalah larutan. Berdasarkan grafik, bagian yang menunjukkan proses menguapnya suatu pelarut. Proses menguap itu kan dari cair menjadi gas, cair ke gas. Kalau pelarut berarti yang bagian dalam, yang utuh garisnya. Jadi jawabannya adalah CF. Next. Nomor 4. Tekanan uap jenuh air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 31,8 mm air raksa dan fraksi mol suatu zat dalam air adalah 0,056. Berarti ini adalah fraksi mol zat terlarut. Pertanyaannya adalah berapa tekanan uap larutan? Untuk mencari tekanan uap larutan, rumusnya P sama dengan P0 kali XP. Berarti XP-nya kita cari karena ini zat terlarut, maka XP sama dengan 1 min 0,056 sama dengan 0,944. Baru kita masukkan ke rumus. P0-nya 31,8 kali 0,944 sama dengan 30,019 mm air raksa. Soal kelima. Hitunglah tekanan uap larutan 10 gram urea, ini urea, mR urea 60, dalam 27 gram air, mR air 18. Jika tekanan uap air pada suhu itu P0-nya adalah 30 mm air raksa, maka pertanyaannya berapa tekanan uap larutan? Yang pertama kita cari mol masing-masing. Ini zat terlarutnya 10 per 60, 10 mR-nya urea 60 sama dengan 0,167. Air 27 per 18 sama dengan 1,5 mol. P0-nya 30 mm air raksa. Nah sekarang untuk mencari tekanan uap larutan, maka cari XP sama dengan mol pelarut, yaitu 1,5 dibagi mol total. 1,5 tambah 0,167 sama dengan 1,667. Kalau dibagi dengan 1,5 sama dengan 0,899. Baru masukkan ke rumus. P sama dengan P0 kali XP, P0-nya 30, ini 30 kali XP, nih, maka nilainya sama dengan 26,97 mm air raksa. Next. Bila sebanyak 3,42 gram glukosa, ini kita cari molnya, kemudian dilarutkan dalam 7,2 gram air, ini juga kita cari molnya. Pertanyaannya, tentukan penurunan tekanan uap delta P dan tekanan uap larutan jika P0-nya 23. Kemudian kita cari molnya masing-masing. Mol glukosa
Mol gula 3,42 dibagi ini sama dengan 0,1 mol. Mol air masanya 7,2, mR-nya 18, kalau dibagi sama dengan 0,4 mol. Kemudian X terlarut sama dengan X terlarut berarti mol yang paling kecil yang ini. 0,1 dibagi mol totalnya 0,1 tambah 0,4, 0,5 sama dengan 0,2. Kemudian penurunan tekanan uap rumusnya delta P sama dengan P0 kali XT sama dengan 23 kali 0,2 sama dengan 4,6 mm air raksa. Pertanyaan kedua, berapa tekanan uap larutan? Rumusnya P sama dengan P0 kali XP sama dengan P0-nya 23, XP-nya adalah 0,8. Dari mana 0,8? Ini XT-nya 0,2, berarti 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Kalau dikalikan sama dengan 18,4 mm air raksa. Atau bisa pakai rumus P sama dengan P0 min delta P. P0-nya 23, delta P-nya ini 4,6, berarti sama dengan 18,4. Jadi ini sama hasilnya tergantung apakah P sama dengan P0 kali XP atau P sama dengan P0 min SP. Hasilnya sama. Next. Tekanan uap air jenuh pada suhu 102 derajat Celcius adalah 816 mm air raksa. Berapakah tekanan uap larutan urea 10% berdasar massa pada suhu itu? mR air 18, mR urea sama dengan 60. P0-nya 816 mm air raksa, urea 10%, artinya massa ureanya 10. Kalau diumpamakan 100, kemudian massa airnya adalah 90 gram. Mol urea berarti 10 per 60 sama dengan 0,17 mol. Kemudian massa airnya 90 dibagi 18 sama dengan 5 mol. Pertanyaannya tekanan uap larutan atau P. Berarti kita harus mencari berapa XP-nya. XP berarti mol pelarut. Ini 5, pelarut selalu molnya lebih banyak, berarti 5 dibagi 5 tambah 0,17 sama dengan 0,967. Baru mencari P sama dengan P0 kali XP, P0-nya 816 kali 0,967 ini sama dengan 789,072 mm air raksa. Next. Soal ke-8. Hitunglah tekanan uap larutan sukrosa dalam air dengan konsentrasi 0,2 molar. 0,2 molar artinya 0,2 mol dalam 1 kg pelarut. Berarti 0,2 molar ini sukrosanya 0,2 mol dalam 1 kg air, berarti massa airnya 1000, kalau dibagi mR-nya 18 sama dengan sekian. Ini mol zat terlarut sukrosa, ini mol pelarut air. Kalau dijumlahkan sama dengan 55,756 mol. Cari XP berarti mol pelarut nih dibagi mol total. 55,556 dibagi mol total sama dengan 0,996. Masukkan ke rumus delta P. Rumus P sama dengan P0 kali XP, kalau dikalikan nilainya 31,69. Next. Untuk menentukan massa molekul zat terlarut, larutan 5% zat terlarut diukur pada tekanan uapnya 753,4 mm air raksa. Jika pelarut murni tekanan uapnya 760 mm air raksa, tentukanlah mR zat itu. Nah, sekarang P sama dengan 753,4 nih. P0-nya 760 nih. Kemudian massa zat terlarutnya 5 gram. Dari 5% ini kalau 100 gram berarti 5 gram, sisanya 9 gram miliknya air. Kalau dibagi 18 sama dengan sekian. Nah, kemudian
P sama dengan P0 kali XP. P-nya 753,4 sama dengan 760 kali XP, sehingga XP sama dengan 0,991. Masukkan ke rumus XP sama dengan NP per NP plus NT. XP-nya ini 0,991 sama dengan mol pelarut. Mol pelarutnya ini 5,278 dibagi 5,278 dibagi mol zat terlarut. Kita kali silang ini. Jadinya 0,991 kali 5,278 plus NT sama dengan 5,278. Kalau yang ini dikalikan sama dengan 5,230 tambah 0,991 kali NT sama dengan 0,991 NT sama dengan 5,278. Maka NT sama dengan 5,278 dikurangi 5,230 dibagi 0,991, nilainya sama dengan 0,048. N itu adalah mol. Mol itu massa per massa molar. Maka berarti mencari MR sama dengan massa 5 gram, tadi ini 5%, 5 gram ini dibagi molnya sama dengan 104,17. Inilah MR-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.